Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir semester mata kuliah Kristen. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada pertanyaan, jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. Yang A itu ada apa perbedaan machine learning dan deep learning. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu ada simplicity atau data yang digunakan sebagai input ke proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Lalu yang kedua itu ada scalability. Itu proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing unit atau GPU atau tensor processing unit atau TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat interaktif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset sebagai volume bahkan berskala besar. Lalu yang ketiga itu ada versatility atau ada adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning harus pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Lalu selanjutnya itu ada reusability, itu proses model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Lalu yang pertanyaan yang B itu ada apa tujuan dari pembelajaran alat training pada pemrosesan data? Jawabannya itu untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Rangkaian pengolahan data membentuk sistem informasi. Lalu yang C itu ada jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Itu jawabannya. GPU dan CPU merupakan unit proses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun CPU, sehingga memungkinkan kecepatan waktu tes pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Lalu nomor 2 itu ada jelaskan satu pembahasan berikut. Yang pertama itu ada single perceptron. Single perceptron single layer bisa dibilang salah satu metode paling sederhana dari jaringan saraf tiruan. Jaringan ini hanya memiliki satu lapisan input dan satu lapisan output. Jaringan ini termasuk pembelajaran terawasi. Artinya, metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan contoh. Jaringan dilatih dengan serangkaian contoh di mana input dan output diketahui. Selama proses pembelajaran, jaringan menyesuaikan nilai bobotnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada Bayesian probability. Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah atau X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function, kita dapat mengoreksi pendapat akhir dalam pengambilan keputusan atau posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan daya atau likelihood. Lalu yang ketiga itu ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah istilah paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Misalnya, kemungkinan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan kemungkinan memaksimum adalah fungsi objektif yang terdefinisi sebagai baik dengan baik. Tetapi itu bukan fungsi kerugian atau fungsi biaya. Lalu selanjutnya itu ada lokal minimal.
Humans dijalankan secara independen dengan inisialisasi yang berbeda. Dengan menghasilkan klaster, akhirnya perbedaan karena algoritma ini secara prinsip hanya mengelompokkan data menuju lokal minimal. Salah satu cara untuk mengatasi lokal minimal adalah dengan mengimplementasikan algoritma primaris untuk chain yang diberikan dengan beberapa nilai inisial partisi yang berbeda dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan kuadrat kecil. Lalu yang ketiga itu ada jelaskan mengenai convolutional neural network atau CNN. Berdasarkan yang pertama itu ada konsep kerja CNN. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada RLP. Namun pada CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi. Tidak seperti ML yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Pada CNN, data yang diprogramasikan oleh jaringan adalah data dua dimensi sehingga operasi linear dan parameter bodoh pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linear menggunakan operasi convolution, sedangkan bodoh tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan kernel konvolusi. Lalu yang kedua itu ada tujuan konvolusi pada data citra. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau perbedaan atau berbedaan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Lalu yang ketiga adalah fully connection layer. Lapisan fully connection adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya seperti halnya jarisan saraf tiruan bisa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ataupun penyampaian saya kurang ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.